saya kebetulan nggak kuliah Oh, gitu. Jadi selesai SMA, saya ke Australia buat cari duit. Saya tuh pengen kita punya jaringan restoran Indonesia di luar negeri. Kita akan launching yang namanya Wahyu Global Capital. Kita ingin bantu diaspora yang di luar negeri. Karena di luar sana tuh sebenarnya banyak restoran Indonesia yang di-running oleh orang Indonesia sendiri. jadi kok namanya beneran Peter Shearer asli? Sebenarnya itu nama panggung. Oke. Oh, yang nama panggungnya yang Peter Shearer. Peter Shearer-nya. Jadi Betul. nama aslinya siapa? Nama aslinya Peter Setiawan. Oh, Shearer-nya. Ya, Shearer itu dari mana kok? Jadi, saya tuh suka banget sama pemain bola namanya Alan Shearer. Hmm. Nah, dia itu keren banget deh pokoknya. Tapi itu pemain jadul sih memang. Jadi, makanya nggak banyak yang tahu kan kalau misalnya ada pesepak bola namanya Alan Shearer. Padahal dia jago banget. Dan Oh. saya mengidolai dia, akhirnya nama saya Peter Shearer deh. Oh gitu. Gitu. Jadi sekarang dikenal dengan Peter Shearer. Berarti kalau fansnya Kopit gitu, ada yang ngeh, berarti dia udah ikutin bola dari dulu ya kok ya? Kalau yang suka bola dari dulu pasti tahu yang namanya Peter Shearer. Ada yang pernah nggak ya kok ya? Ada. Oh. Tapi yang lucu sih sebenarnya kalau soal nama ini kan banyak yang berpikir ini nama asli ya. Iya, aku juga pikir nama asli loh kok. Nah, yang jadi tantangan tuh sebenarnya dulu 10 tahun lalu ketika saya married. Ah. Jadi di kartu undangannya tuh mau namanya siapa? Oh akhirnya? Apakah Peter Shearer atau Peter Setiawan? Kalau Peter Shearer bukan nama asli, kalau Peter Setiawan nggak ada yang tahu. Iya, iya. Akhirnya Peter Shearer Setiawan. Oke, jadi official ya. Oke, lucu. Oke, yuk standby semuanya. Ya. Oke. Cam set. In 3, 2, 1, and action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Peter Shearer. Oke, saya asumsikan karena tadi memang namanya diambil dari pemain bola, suka bola ya kok ya? Suka banget. Oke, hobi juga mainnya? Dulu iya, Oh. sekarang susah ketemu waktunya untuk main bola. Sibuk? Sekarang nonton aja deh. Oh sekarang nonton Sekarang aja? nonton bola aja. Sesibuk apa sih hidupnya seorang Peter Shearer ini? Ternyata semakin umur semakin banyak yang mengajak organisasi Oh gitu. Jadi selain ngurusin perusahaan, ngurusin keluarga pastinya, jadi ada organisasi-organisasi yang diminta untuk ikut dan support juga sih gitu. Jadi ya pintar-pintar bagi waktu sih. Jadi nggak melulu soal pekerjaan sih sebenarnya sibuknya gitu ya? Iya, karena akhirnya kan kita juga butuh networking ya, gitu. Jadi kita nggak pengen cuma melulu di kantor, tapi ketemu dengan komunitas, ketemu teman-teman baru, belajar, terus ya siapa tahu ada relasi bisnis yang bisa dibangun gitu. Nah, kalau dari sahabat Mirasa sendiri mungkin tahu nama Peter Shearer ini identik dengan yang namanya Wahyu ya kok ya? Betul. Boleh diceritain sedikit gak sih kok? Wahyu ini apa dan bergerak di bidang apa? Wahyu ini lahir di tahun 2017 sebenarnya gitu. Kalau misalnya ditanya visi besarnya apa, kita memang ingin mengangkat kuliner, makanan Indonesia, pengusaha kuliner Indonesia untuk mereka bisa naik kelas gitu. Secara otomatis kan ketika pengusaha kuliner ini naik kelas, makanannya kan juga naik kelas juga gitu ya. Biar makanan Indonesia ini nggak kalah dengan makanan luar. Dalam arti kalau kita bicara di skala Asia aja kalah jauh dibanding Chinese food gitu kan. Terus kemudian Japanese food, Indian food. Yang sekarang udah mulai catch up kan juga Vietnam food gitu ya. Jadi Indonesian food ini kayaknya masih jauh banget gitu. Nah ini yang kita padahal pengen supaya orang di luar sana mereka juga tahu nih ada makanan Indonesia yang enak banget. Jadi ketika mereka dengar kata Indonesia nih kita berharap wah ini negara yang makanannya enak-enak nih gitu. So itu sih spiritnya sebenarnya. Nah karena kita spiritnya itu mulailah di tahun 2017 nih kita mulai dari level yang paling bawah dulu, yaitu level mikro, yaitu warteg-warteg. Jadi kalau misalnya di 2017, 2018 sampai 2019 mungkin orang taunya Wahyu ini startup yang bantu warteg untuk naik kelas. Oke. Gitu. Nah, selesai 2019, kemudian kita juga expand, kita punya market nggak cuma mikro tapi small and medium juga. Jadi small and medium kuliner Indonesia juga ternyata punya problem yang sama
gitu, yang dimana sebenarnya kita punya service untuk bantu mereka juga. Oke, Gitu. sebelum kita deep dive lebih lanjut lagi mengenai bisnisnya Kopiter, boleh tahu nggak sih backgroundnya seperti apa sampai akhirnya Kopiter ini tertarik untuk mengangkat bisnis terutama F&B Indonesia? Mungkin karena ibu saya pengusaha catering kali ya, Oh, gitu. jadi emang kenal sama kuliner dari kecil, dekat? Betul. Terus kemudian saya selalu entah kenapa memang selalu suka dengan hal-hal berbau kuliner, F&B. Nah, saya pada tahun saya umur 17 gitu ya, saya kebetulan nggak kuliah Oh, gitu. Jadi selesai SMA, saya ke Australia buat cari duit. Nah, sampai akhirnya saya kerjanya di kafe, restoran. Jadi dari umur segitu sebenarnya saya udah lumayan dekat dengan restoran gitu. Kalau ditanya ya sebenarnya bagian yang kasar ya gitu, yang tukang cuci piringnya, terus kitchen helper, bantuin si chefnya gitu, terus ya bagian tutup restoran gitu. Jadi otomatis sapu, pel dan lain-lainnya gitu. Jadi itu pekerjaan pertama saya sebenarnya. Jadi relate banget sama restoran. kenapa nggak milih kuliah waktu itu kok? Kenapa nggak milih kuliah waktu itu? Pertama karena saya merasa waktu itu kuliah butuh waktu sekitar 4 tahun mungkin gitu ya. Terus kemudian selesai kuliah, saya berpikir gaji awal-awal palingan masih sedikit gitu ya. Sedangkan saya pengen buru-buru jadi entrepreneur gitu. Terus mikir, aduh kalau saya harus spend 4 tahun plus mungkin 2 tahun atau 3 tahun buat kumpulin modal buat jadi entrepreneur, kayaknya 7 tahun itu kelamaan deh gitu. Lebih baik saya mau cari shortcut-nya aja. Saya ke Australia buat cari dolar, kemudian dari dolarnya saya pakai buat buka usaha gitu. Pemikiran pada saat itu ya. Terwujud Gitu. nggak akhirnya? Sebenarnya terwujud, tapi saya melewatkan banyak hal ya. Pertama, kuliah, belajar yang proper gitu. Karena saya belum pernah kayak duduk di kelas, dapat pengajaran, materi, bikin tugas dan lain-lainnya gitu. Terus yang kedua mungkin lebih ke juga network ya. Sebenarnya kan kuliah itu juga kita punya teman, di mana teman itu juga jadi network kita ke depannya sebenarnya gitu. Terus kemudian yang ketiga mungkin kapasitas saya juga akhirnya jadi tidak ditarik secara besar Ruang berpikirnya gitu. nggak berkembang secara Betul, maksimal menurut betul, Kopiter. tidak maksimal gitu. Jadi mungkin hal-hal itu yang akhirnya ada part dari regret untuk itu gitu. Yang akhirnya pas saya balik ke Indonesia, mau nggak mau saya belajar sendiri, baca buku di Gramedia gitu. Terus kemudian otodidak buka kotak-atik komputer sendiri gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang kayak jadi lapar akan ilmu sih sebenarnya gitu. Ternyata ya kita nggak cuma sekedar work hard aja gitu ya, kita perlu work smart juga, perlu banyak ilmu juga sih sebenarnya gitu. Oke, setelah kembali dari Australia, biarpun ada missing link nih ya, bagaimana sih Kopiter memulai awal karirnya waktu itu? Jadi waktu itu saya diminta balik untuk bantu usaha orang tua di konveksi. Bukan yang kuliner. Bukan kuliner, jadi konveksi, dan konveksinya juga sangat-sangat sederhana sih gitu. Tapi walaupun sederhana tapi value-nya luar biasa. Saya masih umur berapa waktu itu saya balik, berarti umur 19, tapi udah harus ngatur beberapa orang yang umurnya di atas saya, terus kemudian industrinya juga saya sama sekali nggak ngerti, saya juga nggak bisa manajemen sama sekali gitu ya, makanya kenapa saya belajar-belajar sendiri gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya merasa kayak, waduh saya ketinggalan nih sama teman-teman saya yang dapat ilmu banyak. Saya juga kayaknya merasa kayak banyak ilmu yang saya nggak tahu, finance, manajemen, dan lain-lainnya khususnya. Jadi sempat sekolah lagi 1 tahun, di situ sekolah advertising, jadi belajar komunikasi, belajar presentasi, belajar bikin proposal, pokoknya di situ tuh. Nah kemudian selesai dari sekolah itu kerja di branding agency, tapi cuma 3 bulan, kontrak nggak diperpanjang. Nah mulailah di titik itu sampai hari ini. Jadi sebelum Wahyu sebenarnya itu banyak banget venture-venture yang saya bikin. Nah venture yang pertama itu saya lagi mikir, wah
saya keluar dari branding agency. Kemudian usaha saya sebelumnya yang saya bantu itu konveksi. Nah, maka lahirlah perusahaan pertama saya itu seragam. Karena seragam relate sama branding, seragam relate sama konveksi. Nah, klien-klien seragam saya banyak F&B-nya. Dan dari sana saya udah mulai bangun relasi. Häagen-Dazs, Fish & Co, terus kemudian beberapa hotel gitu. Nah, itu seragamnya kami yang buat gitu. Nah, dari seragam, terus kemudian saya bikin beberapa hal yang related sama F&B nih, contohnya Mr. Catering. Terus saya juga bikin aplikasi duniamakan.com. Terus kemudian saya bikin juga aplikasi buat turis juga, buat ketika mereka datang, terus kemudian turis bisa pilih mau nginep di hotel mana, makannya di mana, terus kemudian juga di dalam aplikasi itu juga ada suaranya juga gitu. Kalau misalnya turisnya nggak bisa bahasa Indonesia atau Inggris gitu ya. Terus kemudian dari sana akhirnya kita ke aplikasi bareng teman-teman bikin yang namanya augmented reality. Terus kemudian setelah 9 tahun augmented reality, saya keluar dan lahirlah Wahyu. Jadi sebenarnya perjalanannya 20 tahun kali ya. Gitu, sampai sekarang. sampai hari ini gitu. Oke, tapi untuk bisnis-bisnis yang awal tadi masih ada yang berlanjut kah atau semuanya sudah selesai ketika? Semuanya udah selesai karena kebetulan saya orangnya fokus. Jadi kalau kayak udah gelutin satu udah seru itu, ini mainan yang seru ini saya fokusin. Jadi yang lain saya nggak terusin gitu. Apa sih yang kok lihat dari bisnis F&B Indonesia? Apa yang masih bisa dikembangin lagi? Saya suka karena menurut data orang Indonesia ini behavior spending-nya itu yang pertama itu makan. Gitu. Jadi buat makan enak mereka rela bayar. Apa-apa traktir. Ada acara ulang tahun Traktir, makan-makan. Ya. Ada yang resign makan-makan. Itu betul. Ya kan. Terus apalagi nih sekarang bulan Ramadan, Gitu. book per chapter-nya banyak banget gitu. Iya. Pokoknya setiap ada event pasti makan-makan gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya spending nomor satu itu di makanan sebenarnya gitu. Dan kita lihat orang Indonesia itu toleransi makannya juga tinggi gitu. Jadi kayak wah ada viral yang baru nih gitu. Cobain gitu ya. Terus walaupun sebenarnya belum tentu enak gitu, tapi ya tetap pengen coba gitu. Oke. Nah, bisa dijelaskan nggak sih model bisnisnya Wahyu ini apa aja dan core bisnisnya bagaimana kok? Wahyu itu kan kita dari 2017 sampai hari ini sebenarnya sebuah perjalanan yang nggak mudah karena kita tuh diterpa COVID, kemudian selama COVID dan post-COVID gitu. Jadi kayak ada banyak hal yang membuat kita harus beradaptasi gitu. Nah, demikian juga Wahyu sebenarnya. Nah, kalau Wahyu, business model kita pertama, it's very simple. Karena balik lagi, saya tadi cerita bahwa kita selalu dengan branding. Kita pengen supaya warung-warung makan ini, yang tadinya mungkin penampilannya kurang baik, gelap, kusam gitu ya. Nah, kita pengen perbaiki nih. Nah, kemudian supaya mereka lebih terang, orang makan juga lebih nyaman. Nah, ketika tempatnya udah diperbaiki, ditempellah branding-branding gitu. Nah, yang mau branding-branding ini yang bayar ke kita gitu. Jadi yang pemilik tempatnya senang karena tempatnya jadi lebih rapi, si brand juga senang karena produknya juga di-display, tempatnya juga di-brandingin. Kita juga senang karena memang akhirnya jadi ada added value yang kita bisa berikan gitu. Nah, jadi dari branding akhirnya kita merasa bahwa wah harus cari klien terus nih ya gitu. Kita melihat ada satu opportunity di mana si pemilik warung ini juga kok jangan cuma branding doang dong gitu. Bisa gak brand-brand ini juga jualan yang lain ke kita nih gitu. Bisa gak Wahyu juga jualan juga nih Jadi ke kita. ada added stream of income. Betul, ya kayak misalkan kayak gak cuma FMCG deh, bisa sekalian jualan beras gak ke kita, jualan minyak goreng gak ke kita, tepung dan lain-lain. Terus kita lagi mikir, wah seru juga ya kalau misalnya warteg-warteg yang ada yang udah jadi mitranya Wahyu, kita supply beras, bisa jadi juragan beras nih kita gitu. Nah, sebenarnya dari sana akhirnya kita pikir ini sebuah bisnis model yang menarik. Si pemilik warung lebih convenient karena mereka nggak perlu bangun pagi buat ke pasar, buat belanja. Kita yang supply. Gitu. Nah, akhirnya bisnis supply chain Wahyu inilah yang sebenarnya besar. Gitu. Kita sampai punya gudang cukup besar, kita punya pengantaran, kita punya aplikasi di mana mereka bisa order gitu ya. Terus kemudian kita langsung antar gitu. Nah, tiba-tiba kita kena COVID, di mana restoran-restoran atau warung-warung ini juga mereka
nggak order ke kita lagi, otomatis kita juga jadi nggak ada income juga kan. Nah, tapi gimana caranya kita memanfaatkan aset kita. Nah, akhirnya kita berganti bisnis model ke Wahyu Kitchen Network gitu. Di mana mereka jadi kitchen partnernya kita. Jadi mereka tetap masak, tapi bukan masak makanan mereka, tapi brand-brand yang memang kita minta untuk mereka bantu masak gitu. Jadi kalau misalkan saya berpartner dengan bebek goreng misalkan gitu ya. Nah, bebek goreng ini yang kita tawarin ke mitra-mitranya kita nih, mau gak sih jadi mitranya bebek goreng ini gitu. Jadi kalau misalnya ada order bebek goreng, masuknya ke mereka. Jadi mereka dapat duit tambahan, mereka bisa maksimalin dia punya kitchen dan karyawan gitu ya. Si bebek goreng ini juga senang karena dalam waktu instan mereka bisa punya banyak tempat kesannya gitu. Nah, buat kita juga senang karena kita berhasil membuat si dapurnya tetap hidup, mitra-mitra kita. Si brand ini juga kita bisa kolaborasi lebih jauh gitu. Nggak cuma sekedar jualan bebek akhirnya. Kita punya banyak brand-brand lain yang akhirnya bisa dimaksimalin. Jadi pada saat itu kita bisa dibilang kita cloud kitchen terbesar lah. Karena kita punya 400 kitchen waktu itu. Memanfaatkan kitchen-kitchen mitra kita yang kebingungan mau dapat duit dari mana. Nah, selesai dari COVID, kitchen-kitchen kita udah kembali normal nih. Orderan mereka udah mulai masak, udah mulai masuk gitu ya. Mereka akhirnya juga udah nggak cukup untuk bisa nampung kita punya permintaan juga. Akhirnya kita melihat bahwa, wah ini setelah COVID behaviornya berubah lagi nih gitu. Nah, karena itu yang kitchen partner kita rubah lagi modelnya sampai akhirnya kita sekarang ke the latest one yang kita launching di tahun lalu itu Wahyu Ventures gitu. Di mana Wahyu Ventures ini kita lihat sepanjang 7 tahun ini kita lihat banyak banget restoran-restoran UKM ini yang sebenarnya potensinya besar, punya produknya bagus, foundernya bagus, tapi cuma terkenal di daerah itu aja. Nah, kita pengen supaya kita masuk ke mereka, kita rapikan mereka supaya mereka bisa berkembang lebih jauh gitu. So, perkembangan Wahyu 7 tahun nggak gampang, tapi kita tetap survive karena kita tetap mau bantu mereka gitu. Oke, in total sampai sekarang udah berapa banyak mitra Wahyu nih kok? Pada saat zaman supply chain, wah kita seneng banget. Kita di total yang pernah belanja di kita tuh sampai 27.000 warung makan gitu. Tersebar di Jabodetabek ya. Makanya kalau mungkin teman-teman yang di tahun 2018 sering keliling tuh lihat, oh ini kok ada banner Wahyu, banner warna kuning gitu. Ini sebenarnya mitra-mitra kita yang memang kita bantu support. Gitu. Sebagai seseorang yang emang dari awal passionate dengan bisnis F&B, pencapaian yang paling membanggakan untuk Kopiter sendiri selama ada Wahyu itu apa sih? Ada sebenarnya cukup banyak ya, dikasih penghargaan sama Pak Jokowi waktu di 2019 gitu, yang kayak Pak Jokowi sebut mention Wahyu gitu. Terus kemudian yang kedua, saya diundang sama Kick Andy kali ya, Bang Andi Noya gitu buat sharing. Terus kemudian yang ketiga, di interview sama Najwa Shihab, Mbak Nana gitu. Jadi kayak, wah waktu itu kan mejanya dia kan sangat meja kursi panas gitu ya. Tapi saya duduk di sana dan diajak ngobrol tuh kayak, terus ditonton sama banyak orang tuh yang kayak, wow nggak pernah kebayang gitu. Terus kemudian yang keempat apa ya, mungkin dapat recognize dari Metro TV kali ya, waktu itu nominator CEO of the Year gitu. Jadi ya itu Tuhan baik banget sih, karena menurut saya itu hadiah dari Tuhan ketika kita melibatkan dia di dalam setiap apa yang kita kerjain sih gitu. Karena entrepreneur itu justru jadi apa ya, spiritual kita jadi lebih kuat loh gitu. Karena kalau bukannya saya membedakan dengan yang lain ya, tapi kan kalau employee kan setidaknya tahu nih tiap bulan bisa dapat ada pegangan gaji gitu ya. Tapi kalau entrepreneur kan yang justru kita mikirnya, aduh kita gaji mereka gimana ya? Gitu. Gak cuma diri sendiri ya. Ya kan. Terus gimana caranya juga bisa survive gitu. Boro-boro kita pada saat COVID dan lain-lainnya boro-boro mikir scale up atau level up, mikir survive aja udah yang setengah mati kan gitu. Jadi ya itulah buat saya pengalaman yang justru jadi spiritual journey banget as a entrepreneur.
Nah, kalau kita ngomongin spiritual journey, orang kalau ngelihat mungkin enak-enaknya aja. Mhm. Tapi kalau dari Kopiter sendiri, pernah ngerasain yang titik yang paling terguncang tuh kayak gimana waktu itu kok? Titik yang terguncang ya? Banyak sih momennya, to be honest banyak banget selama 7 tahun Wahyu. Karena saya nggak bisa bilang bahwa Wahyu ini, Mulus ya lurus perjalanannya. dan, eee, di top of the mountain gitu. Justru kita lagi banyak di, valley of death-nya gitu. Jadi kayak banyak di lembah kekelamannya sebenarnya. Nah tapi, mmm, ada hal-hal yang justru, mmm, apa ya, yang saya justru nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Makanya banyak yang bilang entrepreneur itu it's a lonely journey Mhm. karena kita harus telan sendiri gitu. Yang akhirnya kita bisa cerita cuma ke atas doang kan gitu. Nah, kalau misalnya ditanya yang paling, eee, pusing adalah, sebenarnya banyak sih. Ya mungkin salah satunya kalau di dunia startup kan soal funding ya. Berharap dapat investor, berharap, lewat investor ini akhirnya bisa, memperpanjang nafas perusahaan kita sekaligus kita punya kinerja perusahaan kan gitu tujuannya. Nah, tapi along the way kan kita tahu mendapatkan investor kan nggak semudah itu gitu. Dan akhirnya proses perjalanan untuk tetap survive dan mendapatkan investor itu yang sebenarnya, very challenging gitu. Atau bahkan ada juga yang udah janji mau invest, kita udah pede banget buat gas gitu ya, tiba-tiba nggak dapet investment gitu. Jadi, mmm, up and downs-nya itu banyak banget sih. Dan harus terbiasa sama rejection juga kali ya, gitu. Harus biasa dengan penolakan. Mmm. Jadi, ditolak proposalnya, ditolak, apa namanya, nggak jadi investasi dan lain-lainnya itu jadi hal yang biasa gitu. Oke, dan kita mau lanjut shift, topik sedikit ya kok, Mhm. ke investasi. Investasi, pas Sebagai nih. seorang Mhm entrepreneur nih, mhm. pasti dong invest. Iya. Bentuk investasi Kopiter apa sih? Saya lebih suka investasi ke sesuatu yang saya bisa pegang, gitu. Yang saya bisa involve, yang saya bisa kasih added value, gitu. Jadi bukan tipikal yang taruh terus kemudian nunggu gitu, tapi saya lebih suka yang ketika kayak saya invest, tapi apa nih yang bisa saya bantu gitu. Apakah network-nya saya, pengalaman saya, mungkin saya juga bisa kasih inputan gitu, lebih ke situ sih. Oke, nah Mhm, dengan perkembangan global nih ya, baik dari segi teknologi, pastinya berhubungan juga nih dengan evolusi dari bisnis F&B sendiri. Nah, betul. bagaimana Kopiter melihat investasi di kedua dunia tersebut ke depannya? Mmm, justru kenapa saya mengeluarkan Wahyu Mhm. Ventures, karena saya melihat bahwa, banyak investasi investor yang beralih dari sektor teknologi ke sektor real gitu ya, kalau kita bicara kayak F&B kan bisa kelihatan nih. Dan di saat yang bersamaan nih muncul juga brand-brand F&B yang sebenarnya, lahir dari mereka yang sebenarnya pinter, punya produk bagus tapi mereka butuh dukungan dana Mmm. gitu. Mungkin mereka merasa bahwa, aduh kalau ke bank mungkin sulit dapat bantuan gitu ya, terus kemudian kalau misalnya ke VC juga mungkin terlalu besar gitu. Jadi kita sekarang melihat ada sebuah potensi di mana, UKM-UKM ini kita bisa invest dari awal gitu, sebelum akhirnya mereka besar. Harapannya orang kan selalu "Oh pengen nih sebesar Mi Gacoan," gitu, "pengen nih sebesar kayak Vilo Gelato," gitu. Mmm. Cuma kan di awal-awal kan mereka nggak langsung sebesar itu gitu ya, mereka pasti kan butuh, financial partner. Nah yang tipikal yang kayak gitu-gitu nih yang sebenarnya kita cari gitu. Oke, jadi sama layaknya seperti saham lah ya, kalau, Kopiter atau Wahyu ini mau invest harus lihat dari fundamentalnya juga nih Betul ya. betul. Biasanya kalau kita, datang ke satu brand, yang paling pertama kita lihat itu selalu founders-nya, gitu. Apakah dia bisa mengelola dengan baik, apakah dia bisa dipercaya, apakah dia bertanggung jawab, Mhm. gitu. Seberapa besar dia depend sama bisnisnya, gitu. Jadi, a ini bukan usaha sampingan mereka, ini bukan cuma usaha yang mereka sekedar hobi gitu, tapi kita nyari memang founders yang memang hidup matinya di bisnis Mhm. ini nih dan mereka believe sama produknya gitu. Nah, biasanya kita selalu lihat founders-nya Mmm. dulu. Terus kemudian yang kedua, pasti kita cobain produknya juga gitu. Kalau misalnya produknya oke, kita tes ke beberapa orang, kayaknya orang juga acceptance-nya juga masih oke gitu ya. Kita lihat, wah ini produknya oke. Nah, kemudian baru kita lihat yang terakhir,
gimana nih keuangannya mereka seberantakan apa, serapi apa gitu. Baru kemudian kita lihat lagi operasionalnya. Ini operasionalnya bisa gak kita scale up gitu, bisa gak di copy paste ke beberapa tempat gitu. Karena ada beberapa juga yang mau kita perluas tapi ternyata punya kesulitan dari sisi operasional. Nah itu yang juga yang memberatkan. Jadi founders, ya, product, kemudian juga financial, operational gitu. Oke, nah kalau kita boleh ngomongin soal money management nih, apakah Kopiter nih tipe yang menginvestasikan seluruh uang tabungan gitu ya ke real business? Yes, terutama apa yang saya kerjakan sendiri ya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ya tabungan saya terutama pada saat COVID ya. Wah kan udah orang biasanya rata-rata pada keluarin nih tabungannya gitu ya. Nah itu I put in a real sector gitu ya. Pasti yang saya merasa saya percaya gitu ya. Tentunya yang saya jalani sekarang gitu Oke. ya kayak wah yuk gitu. Nah menariknya adalah di sisi investor yang lain juga melihat bahwa wah ini foundernya aja taruh duit lagi nih gitu. Artinya mereka percaya bahwa foundernya juga percaya terhadap apa yang dikerjakan kan gitu. Beda kalau misalnya ternyata kita lagi butuh investasi, tapi kitanya sendiri nggak taruh duit di sana gitu. Tentu shareholder yang lain atau investor yang lain bertanya-tanya kan. Oke, Gitu. jadi dengan conviction-nya Kopiter, aku asumsikan kayaknya cuan nih ya dengan conviction-nya di tahun COVID itu? Pada saat itu sebenarnya kalau secara bisnis yes gitu. Tapi mindset startup pada saat itu kita melihatnya selalu jangan cuan dulu. Gimana caranya terus expand gitu. Mindsetnya pada saat itu ya gitu. Nah berbeda dengan sekarang sih. Saat sekarang kita sangat berhati-hati untuk expand. Gimana caranya kelolanya supaya lebih sehat gitu. Oke, kalau boleh dikatakan dengan angka, kira-kira return per tahunnya atau CAGR-nya itu berapa sih kok dari bisnisnya Kopiter? Jadi kalau misalnya kita bicara long term sama short term nih ya gitu. Nah kalau kita bicara long term, kita ada naruh ke beberapa investasi ke beberapa F&B yang kita rasa wah ini kayaknya 2 tahun lagi mereka bisa IPO nih gitu 2-3 tahun lagi gitu. Nah kalau short term sih kita lihat memang gimana caranya supaya at least it's cover our operations dan bisa plus untuk bisa kita pakai buat invest ke tempat yang lain juga gitu. Nah kalau dari sisi investasi Wahyu sejauh ini mungkin total investment yang pernah kita terima mungkin bisa hampir 14 million US dollar sih. Dalam Gitu. setahun? Dalam 7 tahun Dalam Wahyu 7 berdiri tahun ya. totalnya segitu? Gitu. Oke, luar biasa. Nah kok kalau boleh bermimpi besar gitu ya, kita let's say fantasize lah. Cita-cita Kopiter itu seperti apa sih? Terutama dengan F&B atau Wahyu ini? Saya tuh pengen kita punya jaringan restoran Indonesia di luar negeri gitu. Jadi kalau bisa yang kayak Filipina dengan Jollibee-nya kan gitu. Jadi kayak oh Jollibee nih fried chicken-nya Philippines nih gitu, udah buka di luar Philippines gitu. Nah kita pengen nih ada satu brand Indonesian restoran yang di luar negeri yang akhirnya orang bisa tahu makanan Indonesia seperti apa, yang orang appreciate juga Indonesia lewat makanan gitu. Oke, jadi udah ada brand-brand yang dikeker atau di-develop ya sama Kopiter? Kalau misalnya Tuhan izinkan, kita akan launching yang namanya Wahyu Global Capital gitu, di mana Wahyu Global Capital ini kita ingin bantu diaspora yang di luar negeri, karena di luar sana tuh sebenarnya banyak restoran Indonesia yang di-running oleh orang Indonesia sendiri, walaupun di luar Indonesia tapi mereka UKM juga, mereka yang masak, mereka yang cuci, mereka yang jalanin operasionalnya gitu. Nah mereka itu sebenarnya ujung tombak, bisa dibilang duta besar makanan Indonesia sebenarnya mereka gitu. Nah kita startnya dari situ dulu gitu. Nanti kita coba kita invest ke mereka, lihat mereka bisa berkembang seperti apa. Ya, pelan-pelan. Oke, Gitu. mudah-mudahan kita segera melihat adanya Global Indonesian Restaurant Chain ya segera. Amin, Amin. amin. Oke. Kopiter, kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya. Yes. Definisi mapan untuk Kopiter itu apa sih? Mapan. Kalau mapan menurut saya cukup. Mau kemana-mana cukup. Mau
mau jalan-jalan uangnya cukup, mau beli sesuatu uangnya cukup, mau renovasi rumah, mau pindah rumah uangnya cukup. Jadi berkecukupan. Berkecukupan. Nah, kalau satu lagi, definisi sukses untuk Kopiter. Mungkin sukses lebih ke karakter kali kalau saya ya. Kalau Peter yang hari ini lebih better dibanding yang kemarin, menurut saya sih udah cukup sukses ya. Simple gitu. ya. Simple ya. Simple but meaningful. Oke. Thank you Kopiter. Kita ke segmen games. Gamesnya simple juga. Jawab cepat. Oke, jawab cepat. Yang pertama, makanan favorit Kopit. Indomie. Oke, baik. Destinasi liburan yang belum tercapai. Austria. Oke. Film favorit Kopiter adalah The Greatest Showman. Oke. Kopiter, thank you so much sudah berbagi di Dan Masters. Terima kasih. Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Kopiter Shearer. Kalau episode kali ini kamu suka dan tentunya menginspirasi, jangan lupa like, comment, dan share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.